psikologisnya dan jiwanya. Itu yang benarnya harus diruqyah. Berarti itu makna. Kalaupun katakanlah muntah-muntah atau seperti apa, kita nggak usah kemasukan jin. Masuk angin aja udah bisa muntah-muntah. Enggak, maksudnya gini, kita nggak usah kemasukan jin aja ya. Kita diam, fokus, istilahnya fokus la ilaha illallah, la ilaha, dikasih dorongan energi dari luar. Nanti ini kan energi aura kan muter-muter di kepala, pusing pasti muntah. Iya, benar. Dia masuk di badan, seolah-olah dia masuk di sini, padahal dia hanya ada di kaki. Dia diem, yang diobatin badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Untuk kali ini kita akan membahas ruqyah. Pertama kali Anda mendengar kata ruqyah, apa yang terbesit di pikiran Anda? Apakah hanya itu sebuah pengusiran jin atau mempunyai makna yang mendalam? Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, dari pertanyaan yang tadi, apakah ruqyah itu hanya sekedar pengusiran jin atau mempunyai arti yang mendalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah itu lebih ke arah pembersihan ya, pembersihan apa yang menjadi keluhan, entah itu biasanya identik dengan sesuatu yang berhubungan dengan, di Indonesia ini loh ya kan, seperti itu, sesuatu yang berhubungan dengan makhluk jin atau yang sejenisnya, tersangkanya pasti itu aja kan, seperti itu. Itu untuk akhirnya dilakukan ruqyah. Karena dalam dunia modern sekarang ini, ruqyah itu kan berarti masuk ke cara pengobatan alternatif. Kalau dari metode Islam sendiri kan ruqyah sudah dijelaskan itu, ruqyah syar'inya kan, ruqyah yang mana metode tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru ulama, syekh-syekh kan, seperti itu. Itu metode umumnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kan, seperti itu. Ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Alaq, Al-Kafirun, mungkin ditambah Al-Baqarah di ayat terakhir. Itu metode umum. Tapi sebenarnya ruqyah itu kita pakai ayat kursi dan Al-Fatihah aja, ayat sebagai pengalaman aja, itu udah masuk, udah ayat anggap itu kayak syar'i. Karena seperti hal ini, katakanlah ada pasien, ini pengalaman aja, pasien dia udah diruqyah di ustadz ini. Saya nggak mau nyudutkan siapa-siapa, tapi sebenarnya menruqyah itu kan kita harus mengidentifikasi dulu siapa yang masuk di dalam. Apakah ini memang energi gaibnya, ataukah memang seolah-olah kayak rata-rata itu orang kadang penyakit lambung, nanti kan bisa lari ke kecemasan. Yang sering ayah tangani, dia bermasalah dengan lambung, tapi hasil analisanya macam-macam. Karena dia mungkin datang ke apa namanya, ahli pengobatan alternatif, lebih diarahkan ke, yaitu tersangkanya jin, tersangkanya makhluk Allah yang terkutuk. Kan ya, salah gitu. Diagnosa ini berarti ya. Salah diagnosa, saya anggap. Lalu kan kalau mesti kan ayah tanya kan, kamu sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit mana, apa analisanya, apa hasilnya, dari situ kan bisa kelihatan itu. Nah, kalau mereka tidak sembuh, itu
menutup paling ada unsur yang di dalam di luar penyakit medis. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk ruqyah sendiri itu sebenarnya bukan untuk pengusiran jin kan? Tapi makna yang paling mendalam dari ruqyah itu apa ya? Secara pengobatan, secara apa namanya, pengobatan alternatif, ruqyah itu kan sebenarnya merefresh, mendefrag virus yang ada di dalam tubuh dikeluarkan dengan harapan manusia yang setelah diruqyah itu mendapatkan kembali seperti normalnya. Ya. Tapi metode itu kan harus dibarengi dengan analisa. Banyak ruqyah gagal, ataupun sebenarnya ini ruqyah tuh itu cara yang jitu untuk mengusir atau menyembuhkan, karena yang dibacakan kan ayat-ayat Allah ini, ayat-ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat paling ampuh semua, hebat loh, semua jurus, semua isi kandungan semua keluar. Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas dan lain sebagainya, itu kan ayat-ayat yang memang ayat jurus jitu-jitu. Makanya dibutuhkan, kalau ayat bilang ketika kita sebagai yang bisa melihat atau bisa merasakan getaran gaib dari golongan jin apa, kastanya kemarin yang kita bahas itu, kastanya kan macam-macam. Kalau cuma katakanlah, maaf kata, jin kuntilanak, pocongan dan teman-temannya kita ruqyah segitu banyaknya, kan seperti itu bahasanya. Amat sangat disayangkan ya. Sayangkan, kecuali kalau iblis yang menguasai tubuhnya, menguasai software manusianya, kita lawan pakai itu imbang, kan seperti itu. Dalam arti imbang itu nggak sia-sia. Tapi jangan lupa ketika membersihkan itu rata-rata yang ayah analisa itu ayah ibaratkan tuh seperti ini, ada nyamuk, sarang nyamuk disemprot, nyamuknya hilang ataupun mati, tapi dia lupa menutup pintu sumber nyamuk tersebut masuk. Ya akhirnya dalam waktu dekat dia akan mengalami gejala yang sama, masuk lagi. Jadi kalau metodenya kan kita analisa dulu secara ini kalau pribadi ayah kan itu. Katakanlah benda pasiennya, aku kesini ini, nggak langsung ayah suruh ruqyah. Ayah cuma menganalisa, oh ya memang katakanlah ini kemasukan jin berat seperti itu. Ya kita analisa, udah masuk, nanti kita ruqyah dengan ruqyah syar'i itu tadi, keluarkan ini. Sebenarnya ruqyah syar'inya itu nanti dibacaannya, dalam arti media airnya. Media airnya ini untuk apa? Untuk menutup pintunya agar tidak masuk lagi. Karena sebenarnya yang diserang itu otak, pikiran kita dan jiwa kita. Kalau bangsa gaib jin yang masuk di dalam sebagai keluhannya, ibaratnya kalau kita tahu titik, kita kan udah biasa kan itu, titik masuk titik keluarnya kita keluarin, kita kunci, baru kita kuatkan jiwanya, baru dikasih istilahnya terapinya. Itu kan sama, kita datang ke rumah sakit atau dokter itu ayah anggap sebagai memberikan resep ini, resepnya A, B, C, D, ada 3 komponen ya seperti itu, ataupun 4 komponen termasuk antibiotik kan seperti itu. Ini ayat surat-surat tadi itu, surat-surat Al-Quran itu tadi adalah seperti obatnya. Ini kan sama ini sepertinya, tapi ini sembuh, gejalanya berkurang di tempat itu ataupun 1-2 hari berkurang. Tapi kalau pantangannya tidak diindahkan, dilanggar, katakanlah punya penyakit mah ini,
jangan ngerokok ya, jangan minum kopi ya. Ketika enak, Minum kopi lagi. dia minum kopi lagi, kelang berapa lama dia sakit lagi dengan keluhan yang sama. Disitulah sebagai apa namanya pengobatan alternatif kan harus tahu pantangannya apa, tidak boleh apa yang harus dilakukan, kita harus tahu pintu masuk dan keluar barang energi gaib tersebut. Yang sakit itu sebenarnya bukan badannya, yang kita obati benar itu psikologisnya dan jiwanya. Itu yang benarnya harus diruqyah. Berarti itu makna. Kalaupun katakanlah muntah-muntah atau seperti apa, kita nggak usah kemasukan jin. Masuk angin aja udah bisa muntah-muntah. Enggak, maksudnya gini, kita nggak usah kemasukan jin aja ya. Kita diam, fokus, istilahnya fokus la ilaha illallah, la ilaha, dikasih dorongan energi dari luar. Nanti ini kan energi aura kan muter-muter di kepala, pusing pasti muntah. Iya, benar. Nah, ini bagian seperti kayak lo aku mengruqyah ini keluar. Bukan seperti itu. Ruqyah itu sebenarnya untuk penobat jiwa dan pengobat psikologis. Berarti untuk istilahnya penambah energi yang di dalamnya, penguat. Iya. Jadi kalau bahasanya ini karena ini ruqyah syar'i langsung dari ajaran agama kita, Islam. Di Indonesia pun, khususnya di Jawa sendiri kan juga ada ruqyah dalam arti bahasa yang lain, ruwatan. Ya. Meruat kan, katakanlah ini yang kadang kita maaf kata, kalau ayah sering ngomong daripada ruqyah terlalu, aku bukan terlalu agamis ya, misalnya seperti itu. Ayah selalu membawakan diruat aja ya Pak. Diruat itu ya sama, kita pasien didudukkan, kita sorong energi bantuan dari tenaga dalam kita, dia suruh konsentrasi, dia yang baca sendiri. Berarti bukan kita yang baca. Dia yang menguatkan diri sendiri. Iya. Katakanlah pasiennya Islam ya. Sesuai dengan keyakinan agama ya kan, seperti itu. Masa Al-Fatihah ya rapal ya banget kan ya gitu kan. Iya, rasanya. Ya, Al-Fatihah terus An-Nas dibacakan, tapi dia yang bacakan. Sebenarnya kita yang nyorong. Tapi kalau seperti yang dilihat-lihat, kalau kemasukan jin atau makhluk astral, dia teriak-teriak terus diruqyah, dia gimana mau doa sendiri? Teriak-teriak pasien kayak yang yang sering kita lihat seperti itu kan yang harus disembuhkan pertama mentalnya kan. Mau kita ruqyah seperti apa tadi ayah bilang, ketika dia kesurupan, sebenarnya metodenya itu kan ada benda asing berwujud astral yang menguasai badan dia, kita keluarkannya dengan apa? Dengan tenaga dalam. Orang kalau sudah mempelajari apa namanya mempelajari dan mendalami spiritual kayak gini, pasti paham yang masuk apa, jenis jinnya apa. Dia bisa ngelihat, kadang juga salah diagnosa. Jin itu kan makhluk yang bisa kadang melihatnya gini loh, kita melihatnya dia masuk di badan, seolah-olah dia masuk di sini, padahal dia hanya ada di kaki. Dia diem, yang diobatin badannya, dia diem. Kita kan harus menganalisa dulu. Dia terletak di mana? Di mana nih? Di aliran darah mana? Di aliran mana? Di aliran posisi mana? Dia bersemayam, kan seperti itu. Dari situ kita ambil, kita keluarkan, kita tarik, baru diruqyah. Gitu. Nggak bisa kita orang kesurupan jatuhkan langsung didoain, nanti akan seperti itu, karena yang sakit itu sebenarnya yang diserang itu mentalnya.
psikologisnya. Ilmu secara hipnoterapi sudah ada SOP yang sama. Ketika orang-orang berteriak-teriak kesurupan seperti itu, pendekatannya pendekatan hipnoterapi. Tapi setelah itu selesai, baru pendekatan ruqyah, pendekatan jiwa, batin dia. Dalam tradisi Jawa, pendekatan ruatan. Nanti kalau udah diobati, udah apa, syukuran, tumpengan, bancaan, terus berdoa bersama, teman-teman pernah nggak? Kan seperti itu, pemirsa. Teman-teman pernah nggak ruatan? Jadi saya tidak bukan menyudutkan, tapi menyalahkan atau apa. Tapi ini yang saya lakukan kalau saya sedang meruqyah pasien ataupun dimintai tolong. Jadi kita harus paham dulu. Ketika orang datang kesurupan, kesakitan, jangan langsung di ruqyah. Ya itu yang saya bilang, kenapa dokter jauh lebih modern, saya bilang. Karena mereka menganalisis dulu. Kalau kita kan apapun istilahnya langsung tembak gitu. Langsung tembak, langsung samakan, langsung tembak, langsung samakan. Ya kalau dokter kan apa kawannya dulu. Dan privasi pasiennya, kliennya terjaga. Alternatif itu enggak, malah dibikin untuk terkenal, kan susah kayak gitu. Iya benar. Nah itu yang mungkin saya kritik ya sebagai praktisi. Privasi pasien Anda itu juga harus dijaga. Apapun itu bentuk aibnya, apapun bentuk dia dapat dari mana, itu privasi pasien. Ya, benar. Yang kedua, kadang-kadang seperti ini ya, setelah ruqyah, nanti kan ini pasien sering bertanya ini, aku kok bisa gini, kamu disantet, wah itu celaka lagi. Santet. Dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari mana Pak Ustadz? Mbah? Nanti nyalakan suatu daerah, suatu tempat. Atau malah saudaranya. Udah berapa kesalahan yang dilakukan. Ya, paling enggak jawabannya, siapa yang membuat saya? Udah, kamu nggak usah mikir apa-apa. Kamu perkuat imanmu, rajinlah ibadah, dan kita memberikan rasa percaya diri yang kuat untuk dia. Semakin kita membuat sugesti, kamu disantet si A, kamu disantet si B, malah nggak sembuh-sembuh. Itu sama aja kita sedang mencoba memfitnah orang. Kok bisa? Kan seperti itu. Untuk apa sih sebenarnya? Meyakinkan klien atau pasien untuk mendapatkan, kan sama ini, mendapatkan rasa nyaman, kepercayaan diri. Oh iya, aku sakit karena dikerjain si A, si B, si C. Iya kalau benar. Kalau enggak kita sudah mengalami suatu bahasanya apa, fitnah yang kejam sekali. Itu unsur yang saya hindari. Saya hindari menjaga klien, kalaupun istilahnya mereka kesurupan benar atau apa. Pengobatannya itu ruqyah itu sesimpel. Dibersihkan dulu, jin-jinnya dikeluarin dulu. Karena yang dibersihkan itu ibarat suatu mesin. Ruqyah umum yang kita lihat itu kan ruqyah kayak cuci mobil itu. Semprot kayak gitu toh. Wah, gitu. Habis itu kotor lagi. Nah, yang kita bersihkan itu kan sebenarnya dari sisi dalamnya kan. Ini kenapa ya kok boros? Ini kenapa ya kok nggak bisa masuk gigi 3? Ini kenapa ya kok, kan gitu. Ternyata software apa ECU-nya yang harus dibersihkan, didandani, di-upgrade, kan kayak gitu pemirsa. Itu yang hubungannya tadi kalau kita bahas tentang ruqyah. Jadi globalnya ini edukasinya seperti ini. Ruqyah itu tuntunan atau cara dalam Islam, ajaran Islam, metode pengobatan, baik itu pengobatan dikarenakan makhluk astral
ataupun makhluk luar angkasa astral kan ya itu. Karena kan tebakannya macam-macam. Benar. Yang kedua, ketika kita merasa gundah, males-malesan, stres, Ya. banyak masalah, Depresi kita bisa meruqyah diri kita sendiri. sebenarnya. Bisa, yang seperti itu. Tuntunannya seperti yang syar'i, ruqyah syar'i Ya. itu. Di ruatan kan sama. Sama. Ketika kita ada terjadi apa-apa atau apa, kita istilahnya larinya dongone karo Gusti Allah. Nyuwun karo sing gawe urip. Dongo bermunajat karo sing gawe urip. Bar kuwi terus apa jenenge? Bancak ono. Iya. Wujud saka wujud syukurmu. Kan gitu toh Iya, bahasanya. Wong Jawa kan gitu, wujud Iya. syukurmu. Enggak menghilangkan sial. Dan kue ora bali apes meneh. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua metode ini sebenarnya sama. Pasien itu hanya minta sembuh. Iya benar. Ada ini contoh pasien secara kedokteran. Obat di apa namanya di Jakarta nggak sembuh, lari ke Singapura. Kan seperti itu. Nanti pulang sembuh. Ataupun ke Singapura nggak sembuh, ternyata di rumah sakit lokal malah sembuh. Karena pasien itu hanya satu, kesembuhan. Yang terjadi manajemen konflik itu sebenarnya eksistensi kita. Semakin kita menguatkan eksistensi kita, disitulah sebenarnya permainan kita kurang akan kepercayaan diri kita akan apa yang menjadi keilmuan kita. Iya benar. Jadi pada poinnya dari pertanyaan yang tadi bukan hanya pengusiran jin ataupun kesembuhan, tetapi makna yang terdalam adalah jiwanya kita yang ada di dalam kita. Itulah bentuk dari ruatan atau ruqyah itu sendiri. Iya. Jadi ayah sendiri terakhir ya nih, analogikanya kan seperti itu. Jadi untuk semuanya, siapapun yang menonton konten ini adalah konten edukasi yang dimana kita melogikakan suatu permasalahan, walaupun itu kita ini berbicara tentang kegoiban, tapi sesuatu itu harus melibatkan apa yang menjadi sesuatu yang bisa dicerna. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun istilahnya tadi kita membahas tentang garis besarnya ruqyah adalah tuntunan cara Islam untuk metode pengobatan. Ada juga metode pengobatan model lain. Di situ garis besar yang tadi kita uraikan, kita sebagai dokternya dalam peruqyahan tersebut jangan sapu jagat, tapi harus bisa menganalisa ini penyakit apa, karena apa, katakanlah ada jin yang masuk atau barang kodam, goib atau apa yang masuk, kita harus benar-benar bisa menganalisa. Dan obat yang tepat apa yang harus dianjurkan ke dia, bacaan surat apa yang sebenarnya bisa harus dikeluarkan untuk diruqyah. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Udah cukup ya. Oke. Teman-teman semua, untuk pembahasan tentang ruqyah kali ini, terima kasih telah menonton di channel Java Kembang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.